Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini materi seni budaya yaitu bab 2 kita lanjutkan, yaitu seni patung. Sekarang kalian lihat di buku cetak kalian dan silakan kalian tulis yang penting-penting saja di buku tulis. Untuk yang pertama, nih, pengertian dan fungsi patung. Apa itu patung? Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Keindahan itu namanya artinya estetik, ya. Bahasa lainnya estetik, yaitu keindahan. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru untuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Contohnya nih, yang bisa 3 dimensi seperti patung dewa, itu dari samping bisa dilihat, dari kanan kiri bisa dilihat, dari depan bisa dilihat, itu 3 dimensi. Dari belakang juga bisa dilihat. 2 dimensi seperti apa, Umi? 2 dimensi itu kalian bisa menggambar di buku tulis. Di buku gambar kalian itu 2 dimensi. Selanjutnya yaitu beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama, pendapat dari Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, atau membuat model lebih dulu, spray, mengecor, dan mencetak. Nah, ini bisa di patung ya, bisa dilihat ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya patung 3 dimensi. Dia bisa dilihat ya. Dari kanan bisa dilihat, dari kiri bisa dilihat, depan bisa dilihat. Itu 3 dimensi. Nah, ini adalah candi. Candi-candi banyak sekali. Nah, selanjutnya secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam. Untuk yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Untuk kedua, patung sebagai fungsi sosial. Dan ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi. Personal itu pribadi ya. Sebagai ekspresi perasaan dan ungkap pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Nih, contohnya untuk kepentingan personal atau pribadi, lebih kepada misalkan ini pemujaan. Misalkan kayak Hindu nih, Hindu menyembah patung dewa. Dewa apa? Misal dewa apalah, dewa Wisnu, dewa banyak ya. Kalian pernah mendengar kan? Itu fungsinya. Menurut mereka, agama yang mereka yakini. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Nih, contohnya patungnya nih. Ini yang ada di gambar ini. Itu orang membuat untuk mengenang atau mengenal pahlawan-pahlawan yang sudah dulu meninggalkan kita. Jadi dibuatlah patung seperti ini. Ada patung Sudirman, ada patung Soekarno juga ada patungnya. Tuh. Selanjutnya bentuk dan jenis patung. Yang pertama, berdasar pada perwujudannya, ragam jenis patung modern dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk imitatif atau realisme representatif. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Selanjutnya, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetik, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Tuh,
Jadi misalkan seperti orang membuat patung itu kayak cuman untuk dipajang aja gitu, cuman hanya untuk dilihat. Oh, cantik nih. Ada memang yang penikmat penikmat seni itu hanya bisa melihat keindahannya. Dia bahagia saat melihat sesuatu yang dia lihat. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang coba kalian cari di Google patung-patung yang kalian ketahui, apa saja kalian tulis dan asalnya dari mana. Ya, dan selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.